Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Diam, keluarlah daripadanya. Saudara, di hadapan Allah, setan tidak mampu menunjukkan kuasanya. Setan takluk dan mengakui kekuasaan Allah. Setan juga takut kalau mereka akan dibinasakan. Yesus yang hadir di rumah ibadat di Kapernaum mengusir setan yang kerap mengganggu hidup manusia. Dengan kuasa ilahi, Yesus mengusir setan. "Diam, keluarlah daripadanya" adalah sebuah seruan dari Yesus untuk membungkam kekuasaan setan yang menguasai hidup manusia. Kekuasaan setan ini perlu diusir agar ia tidak menguasai manusia. Yesus menunjukkan bahwa kuasa Allah lebih tinggi dari segala macam kuasa di atas dunia ini. Dalam diri kita ada benih kekuatan jahat atau kekuatan setan yang kadang menjadi penguasa diri kita. Kita seolah berontak terhadap kehadiran hal baik dan lebih mencintai hal yang kurang baik. Yesus selalu hadir dalam diri kita untuk membungkam kekuatan jahat itu. Dia akan memerintahkan agar setan-setan diam dan mengusir setan keluar dari diri kita. Sebagai manusia, kita mesti mempunyai keterbukaan atas karya Allah. Apabila kita membiarkan suara Tuhan menggema dalam diri kita, maka setan yang ada dalam diri kita akan diam dan pergi. Tapi kalau kita berpaling dari suara Allah, maka setan akan menguasai diri kita dan menyuruh kita melakukan dosa sebanyak-banyaknya. Saudara, mari kita membuka hati untuk mendengar suara Tuhan yang menggema setiap waktu dan menjadi kunci menghalau kekuatan si jahat. Suara Tuhan selalu yang terbaik dan menyelamatkan kita. Dengarkanlah suaranya dan usirlah setan dalam diri dan hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Engkau lebih kuasa dari roh jahat. Usirlah segala roh jahat yang ada dalam diri kami, sehingga kami bersih dari pengaruhnya. Peringatkanlah kami melalui suara hati kami setiap kali kami terpengaruh oleh bujukannya. Beri kami kepekaan dan kemampuan untuk mendengarkan suara hati kami yang merupakan suara ilahi-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu.
Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.